Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah entah hari keberapa. Jadi hari ini aku baru aja dari puskesmas di sini di sekitaran tempat aku. Jadi kemarin Bapak Desa itu datang langsung ke rumah aku, terus diinfoin atas nama Andi Lestari disuruh untuk periksa swab buat pemeriksaan COVID-19. Aku kemarin kaget dong, kok baru diinfoin hari ini setelah aku datang dari tanggal 1 April. Tapi nggak apa-apa sih, jadi tadi aku udah pergi di puskesmas buat ngecek. Terus katanya kalau misalnya hasilnya positif bakalan diinfoin, kalau misalnya hasilnya negatif ya nggak bakalan ditelepon. Jadi aku berharap sih nggak ada yang telepon aku setelah setelah aku pulang dari puskesmas ini. Ya tadi itu pemeriksaannya diambil swab gitu di hidung sama di mulut. Aduh sumpah ini di rongga hidung aku aja sampai sekarang masih sakit banget. Sama diambil lendir dari tenggorokan juga. Terus tadi ada beberapa orang, ada belasan orang ya kalau nggak salah tadi itu. Terus sebenarnya sih sebentar banget, yang lama ya lah, tau lah di Indonesia nunggunya yang lama, apalagi tadi lagi hujan gitu. Oke, jadi aku mau ceritain mulai dimana hari aku berada di Jakarta sampai akhirnya aku pulang kampung di saat bisa dikategorikan masih masa pandemi dan saya pulang kampung. Apakah saya salah? Seharusnya sih, harusnya ya aku nggak boleh pulang. Harusnya. Tapi gimana ya? Aku itu ngekos sendiri. Kosan aku itu dapurnya nggak ada. Terus kalau misalnya aku memaksakan diri buat tinggal di sana, yang ada aku malah ngerepotin orang tua aku yang ada di sini. You know lah, kehidupan ekonomi di Jakarta itu ya gitu deh. Ya, apalagi cuma mahasiswa gitu loh. Aku mau ambil pendapatan dari mana? Yang ada aku minta duit sama orang tua. Mana kalau mau nyari nyari makanan juga susah. Masa mau pesan GrabFood tiap hari? Ya, nggak mungkin dong. Jadi untungnya tuh aku pulang dari tanggal 31 Maret dan aku sampai di sini tanggal 1 April ya. Dan aku sempat ngevideoin beberapa story aku waktu aku di Jakarta. Jadi kemarin itu karena ada teman kita yang kebetulan lagi demam, terus kita dicek kesehatan tuh, terus pas dokternya ngecek aku ternyata faringitis, dan emang sih ada rada-rada pengen batuk gitu. Dan teman aku yang demam itu orangnya tinggal di Depok. Jadi kemarin kita anak-anak yang PKPA di industri itu kita semua dicek oleh dokter, dan ya sampai hari ini aku tinggal di kosan di sini udah ini hari apa sih, tanggal 26 ya. Ya ini hari ke-9, dan aku berencana pulang ke Makassar di rumah keluarga aku karena emang di sini aku nggak punya rumah. Jadi ya kosan aku habis di akhir bulan Maret. Jadi akhir bulan Maret itu aku bakalan pergi ke Makassar. Jadi pas nanti aku pergi tuh udah pas banget aku self quarantine hari ke-14, dan semoga everything is gonna be okay. Jujur banget, ini aku takut pulang sebenarnya, karena buat pulang itu aku pasti harus pakai sarana transportasi umum. Aku nanti pakai kereta api bandara, terus kemudian bandaranya belum tahu ketemu siapa aja, dan kita nggak tahu yang bawa virus itu siapa aja. Aku sebenarnya benar-benar takut. Aku jujur, aku takut. Aku karir, soalnya orang tua aku itu umurnya emang udah tua, apalagi papa aku, dia ada riwayat jantung gitu. Jadi sebenarnya aku takut pulang, jujur takut banget. Tapi aku juga nggak bisa di sini. Kalau aku ngelanjutin di sini ya aku mau ngapain juga gitu loh. Terlebih PKPA aku juga udah dihentiin, jadi ya mau gimana lagi, aku mau gak mau harus pulang. Dan nanti sampai aku di Makassar, aku bakalan langsung pulang, kayaknya langsung pulang ke rumah aku di Sopeng. Jadi perjalanan dari Makassar itu ke Sopeng itu di kabupaten, sekitar 5 jaman ya, kurang lebih segitulah. Terus ya aku bakalan self quarantine lagi selama 14 hari. Padahal di sini saja tuh udah bosan banget. Tapi ya Allah, I hope everything is gonna be okay. Ya jujur takut sih. Oke teman-teman, ini adalah hari ke-10 aku tinggal di kosan sendiri.
Jadi tuh bener-bener ya aku nggak pernah keluar. Jadi di sini kebetulan karena udah ada rice cooker, jadinya cuma benar-benar masak nasi. Dan karena di sini nggak ada dapur, ada sih dapur tapi maksudnya nggak ada itu loh, karena aku emang di sini ngekosnya cuma sebulan, jadinya nggak punya persiapan buat ngurusin barang-barang dapur gitu, kayak beli gas, beli wajan segala macam itu aku nggak. Jadi ini aja tuh rice cooker teman aku, itu bakalan aku pakai selama di sini. Dan juga itu aku beli telur sebelumnya tanggal berapa ya, pokoknya udah 10 hari, kayaknya 10 hari yang lalu aku beli telur itu. Jadinya selama di sini ya udah masak telur sama nasinya, jadi makan telur rebus tiap hari. Oh my god, kebayang gak sih tinggal sendiri, jadi orang tua, jauh dari keluarga. Ya bener-bener tinggal sendiri dan makannya itu harus sendiri kan. Oke, sekarang aku lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi tadi aku naik kereta api bandara, terus sampai di sini tadi tuh sumpah sepi banget. Dalam satu gerbong itu cuma 2 orang, terus ada beberapa gerbong yang kayaknya cuma 1-2 orang yang ngisi. Terus pas sampai di sini tadi lanjut naik itu lupa itulah itu. Terus ke sini aku sekarang lagi di Terminal 2. Ini lihat sepi banget kan, sepi banget dan aku bosan. Oh iya, ini udah hari ke-14 aku self quarantine, jadinya udah, dan aku merasa aku nggak apa-apa. Tadi juga dicek suhu tubuhnya masih normal aja. Dan juga kita tuh di pas check in dikasih lembar warna kuning gitu buat ngisi riwayat perjalanan sama kalau kita sakit kita punya gejala apa aja, dan selama 14 hari itu kita dari mana aja, pokoknya gitu-gitu deh. Dan aku bakal berangkat jam kurang 5 menit, jam 10, masih lama banget. Dan ini terpaksa aku harus udah ada di sini sekarang karena udah terlanjur pesan tiket. Dan buat aku pulang ke Makassar jujur itu banyak drama banget, mulai dari tiketnya di reschedule, terus aku nggak lihat tiketnya di reschedule, terus besoknya aku nggak lihat email dari tiket.com. Aku baru lihatnya hari ini, padahal email itu udah dikirim dari tanggal 28, dan aku baru lihat hari ini pas aku mau berangkat tadi. Bukan pas mau berangkat juga, maksudnya pagi-pagi gitu. Dan ternyata tiketnya di cancel guys, jadinya ya mau nggak mau aku ya minta refund dong. Dan tau lah ya kalau beli tiket pesawat itu kalau di refund pasti nggak 100%, apalagi pas hari H baru mau minta refund itu nggak 100% dibalikin. Jadinya beli tiket 2 kali. Mantap. Oke guys, hari ini aku udah sampai di kampung halaman aku. Jadi ntar kalau kalian dengerin suara ayam, it's okay. Itu binatang peliharaan mama. Aduh. Nah kan baru juga diomongin. Jadi ini kemarin aku sampai di Makassar tanggal 1 April tengah malam jam 2. Di situ aku sampai di bandara, sumpah sepi banget. Yalah udah sepi, terus tengah malam juga. Dan aku nggak langsung pulang juga sih, aku nunggu di bandara aja. Nunggu sampai subuh jelang pagi, nungguin kakak aku buat jemput. Dan aku langsung cus naik motor sambil bawa barang ke Sopeng itu di daerah yang pernah aku bilang. Jadinya tuh sampai di bandara aku langsung kita dikasih form kuning kayak gini. Ini kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi itu ini sebenarnya ada 2 bagian yang satunya itu dipotong dikasih ke petugasnya, dan bagian yang satunya ini kita simpan. Terus kalau misalnya kita ada sakit selama 14 hari terakhir, kita bawa ke vaskes terdekat, terus kita kasih gitu. Nah habis ngisi form gitu tuh sampai di bandara, ngambil barang, habis itu aku langsung ganti bersih dikit, ganti baju, buang masker, soalnya ya khawatir dong ya. Terlebih sumpah selama di perjalanan itu aku bener-bener jadi orang yang sangat amat parnoan banget. Aduh berisik ya itu. Tadi aku sampai mana ya? Ya aku selama di perjalanan
pulang tuh jujur aku jadi parnoan banget. Jadinya pas sampai di Bandara Sultan Hasanuddin perasaannya kok agak berasa demam, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi jadi ya aku sampai situ jam 2 pagi dan sampai subuh itu aku nggak pernah tidur. Soalnya gimana ya? Situasi dan kondisinya itu tidak memungkinkan. Terus pas subuh udah jelang pagi, hampir pagi. Emang udah pagi sih, jam setengah 7 coba. Kakak aku baru datang jemput, gimana gue nggak bete. Jadinya kita pulang deh daerah naik motor dan kalian harus tahu itu lagi hujan deras banget. Jadi dari perjalanan ke Makassar sampai Sopeng 3 kali hujan, 3 kali nggak hujan tuh, jadinya tuh baju aku itu basah kering basah lagi kering lagi basah lagi kering lagi. Astaga, bener-bener jadinya selama di perjalanan itu sempat menggigil, habis dingin banget ya sih kehujanan gitu loh. Sampai di rumah langsung, padahal belum sempat tidur juga, sampai di rumah tuh langsung mandi, makan, tidur. Tapi sebelumnya barang-barang aku tuh aku semprotin sama disinfektan segala macam. Ya terus baju yang aku pakai itu aku lepas, langsung rendam, situ mandi, habis itu makan, habis itu istirahat. Terus aku bangunnya, aku kan tidur jam 2 lewat ya, sampai di daerah ini kan, sampai di rumah aku itu jam 1 siang. Soalnya perjalanannya ya gitu deh, kita sempat singgah juga. Jadi kita berangkat dari jam 7. Iya, jam 7 berangkat, sampai di sini jam 1. Nah, lama banget jam 7. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, 6 jam. Iya, itu terhitung sama singgah-singgahnya segala macam. Dan sampai di sini jam 1 siang. Terus bersihin, semprot desinfektan. Habis itu ya pokoknya aku tidur jam 2 lewat. Bangun-bangun udah maghrib aja. Untungnya masih belum maghrib sih. Maksudnya tuh masjidnya udah bunyi, udah hampir maghrib. Jadi ya habis itu bangun-bangun langsung buru-buru sholat asar. Ya habis hampir nggak keburu. Dan terus ini udah tanggal 4. Iya, udah tanggal 4. Jadinya ini ada hari keempat aku self quarantine. Jadi tuh selama di sini aku makannya di depan kamar sama kakak aku, karena kakak aku yang jemput otomatis dia juga ikut-ikutan jadi ODP. Jadi pas sampai juga langsung lapor sama Pak RT. Aku kok ngomongnya jadi belibet gini ya? Pokoknya seperti itulah guys. Aduh. Hai, jadi ini aku udah free, masa self quarantine aku udah kelar. Sebenarnya udah dari kemarin sih, tapi aku baru bikin videonya hari ini. Jadi dari aku kelar self quarantine tuh, aduh apa sih? Aku kelar self quarantine kemarin tanggal 15, soalnya kan aku sampai di sini tanggal 1 kan. Terusnya kemarin karena mungkin masih kebawa gitu ya, masih kebawa masa-masa self quarantine itu, jadi aku masih merasa mager, jadi masih tinggal di rumah doang. Dan selama 14 hari itu aku ngapain coba? Buka WA, buka IG, buka YouTube, buka Telegram, buka Twitter, buka Facebook. Oh my god, boring banget. Nih jadinya tuh everyday, tiap hari ngerjain gitu-gitu aja, walaupun sering diselingin kayak bikin laporan dikit, bukan bikin sih, cuma kayak ngedit laporan dikit gitu. Terus abis itu buka HP lagi, lihat updatean corona. Ya Allah, lihat updatean corona tuh bener-bener ya bikin pusing, bikin sakit kepala, bikin ya Allah kapan wabah ini akan segera berakhir. Tapi satu hal yang pasti sih, kita cuma harus bersyukur. Aduh berisik banget sih ya Allah depan rumah aku. Oke. Jadi aku tadi ngomong ya, satu hal yang pasti kita cuma harus bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dengan adanya wabah ini, jadi apapun itulah pokoknya kita harus tetap mencari hikmahnya. Dengan adanya wabah ini kita bisa kumpul keluarganya lebih sering gitu, terus abis itu lebih dekat kepada Allah juga. Tapi sebenarnya tergantung pribadi masing-masing sih. Jadi aku ini sebagai manusia yang nggak alim-alim banget, tapi ya emang nggak alim-alim banget juga. Jadinya tuh tiap hari ya gitu deh baca. Kadang juga aku baca novel online, buka YouTube lagi, buka IG, gitu-gitu aja tiap hari tuh aku. Ya palingan mendekatkan dirinya kepada Allah tuh ngaji. Ya alhamdulillah aku ngaji, alhamdulillahnya ngaji abis maghrib atau enggak kalau abis asar gitu aku ngaji. Dan bersyukurnya juga dengan adanya wabah ini aku bisa hafal surah Al-Baqarah yang 2 ayat terakhir itu
karena dari sebelum-sebelumnya tuh aku sering banget insomnia, sering banget insomnia, tapi gara-gara hafal Al-Baqarah yang 2 ayat terakhir itu, yang surat 285 sampai 286, ya benar, yang itu loh, yang amana rasul bima unsila ilaihi min rabbihim dan seterusnya itu. Aku jadinya sebelum tidur baca itu, jadi tidurnya jadi nyenyak, alhamdulillah. Jadi buat kalian guys yang kalian kepikiran terus tuh sama wabah-wabah corona yang nggak jelas kapan akan berakhir dan semoga akan cepat berakhir ya, kalau susah tidur mending bacain itu deh, insya Allah tidurnya bisa jadi lebih nyenyak. Dan juga dengan adanya corona tuh hikmah yang aku ambil, aku bisa hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ini aku mau sharing ke kalian, mau nyampein ke kalian siapapun yang lihat ini, kita tuh harus tetap mengambil hikmah apapun yang terjadi. Nah kayak gini nih, semua manusia itu punya waktu bebas masing-masing, punya punya waktunya masing-masing selama wabah ini. Mereka ada yang rebahan, kerjaannya rebahan doang, ada yang ikut kajian misalnya, ada yang ikut pengajian online gitu, ada yang kerjain tugas dari rumah, ada yang sibuk dengan urusan dunia, ada yang kayak cuma rebahan main HP doang, atau nggak buka laptop, buka HP, buka laptop, buka HP, buka IG, buka YouTube, buka WA dan seterusnya, ada yang kayak gitu. Dan aku adalah, alhamdulillah sih, dua-duanya dilakuin. Rebahan iya, buka sosmed semua itu iya, ngaji alhamdulillah walaupun dikit dan alhamdulillah bisa hafal Quran dikit-dikit ya, walaupun bukan hafizah yang bisa hafal sampai berjuz-juz itu, tapi seenggaknya tuh dengan adanya wabah ini aku bisa self selain self karantin tuh aku kayak bisa introspeksi diri aku gitu loh, selama ini aku ngapain aja coba, buat ngasih waktu buat hafal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah aja kok susah banget selama ini, padahal umur udah 23, hafal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kok susah banget, hafal surat Al-Kahfi 1 sampai 10 itu kok susah. Tapi dengan adanya wabah ini insyaallah hafal, dan ditambah juga surah Al-Mulk ayat 1 sampai 30 ya, sekarang masih OTW sih, masih baru hafal dari Tabarakalladzi sampai ayat ke-15. Doain ya supaya bisa hafal satu surah Al-Mulk itu. Aduh, soalnya tuh aku sadar banget dulu waktu S1 aku hafal Quran tuh karena ya terpaksa jadinya, karena ini semoga karena kemauan dari diri aku sendiri ya, insya Allah bisa hafal ya, doain ya. Dan alhamdulillah karena ini adalah karena aku dari kemarin udah berakhir masa self karantinnya, jadinya aku tadi sempat pergi keluar nih, beroja dari luar nih, aku pakai masker tadi keluar ini. Sebenarnya sih nggak boleh keluar ya, tapi karena kebutuhan pangan manusia itu harus tetap terpenuhi, jadi aku keluar dong sama kakak aku. Jadi pas keluar itu rasanya ya Allah, aku menghirup udara segar, jadi tuh kayak lebih bersyukur aja gitu loh, walaupun di sini ya suasananya perkampungan, jadi ini tuh adem gitu loh, nggak sama waktu di kota Jakarta atau di Makassar. Aduh, kota Jakarta lebih pusing deh tinggal di sana, serius. Macet everywhere, pusing. Belum lagi kalau apalagi masa corona itu, aku tuh kayak mau keluar takut, nggak keluar juga aku mau beli makannya gimana, soalnya aku kan tinggal kosan, mau masak juga nggak ada dapurnya, aduh serba salah tinggal di sana. Tapi alhamdulillahnya aku bisa sempat pulang dan sekarang udah ini ya, udah PBSS apa sih, pembatasan itulah pokoknya sampai mudik itu udah hukumnya udah haram. Jadi alhamdulillah aku kemarin mudiknya hukum mudik tuh masih belum haram, tapi sebenarnya tetap nggak bisa sih. Tapi walaupun kayak gitu aku tetap ngikutin protokol yang ada kok. Aku tetap menjaga diri gitu loh. Takut lah, ya takut, di rumah aku itu ada ayah aku, ada ibu aku, mana udah pada tua lagi, jadinya walaupun bosan tinggal di kamar mulu, jadinya pas self karantina aku udah berakhir langsung peluk ayah ibu, kan seneng banget, itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Oke gitu guys, jadi gimana nih kalau cerita kalian selama menghadapi masa corona ini? Terima kasih, assalamualaikum. Itu ada beberapa hari dimana aku boring banget, nggak tahu mau ngapain, jadi aku bikin video itu. Tapi setelah dipikir-pikir, semakin hari ini perkembangan COVID-19 berkembang sangat pesat, dan tempat wilayah aku tinggal di Jakarta itu kebetulan masih zona hijau, dan kenapa aku nggak pulang sekarang sebelum semuanya berubah jadi wilayah aku zona merah dan aku bakalan pulang semakin susah. Jadinya tuh aku ya udah, aku pulang,
aku hubungin orang tuaku juga minta aku buat pulang, jadi nggak ada alasan aku buat tinggal di sana. So I'm here di sini di dusun yang alhamdulillahnya ya zona hijau, nggak ada pasien positif. Dan tadi aku diperiksa, ditanya waktu buat pemeriksaan itu pemeriksaan swab itu, ditanya-tanyain kapan datang, berapa lama datang, keluarga di rumah siapa aja, terus banyak deh tadi pertanyaannya, banyak banget. Riwayat penyakitnya apa, riwayat perjalanan di mana, pernah bersentuhan dengan pasien COVID-19. Ya pasti aku bakalan jawab tidak, karena memang tidak pada saat itu. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya aku nggak pernah ketemu dengan yang namanya pasien COVID-19. Alhamdulillahnya enggak, karena setelah aku pulang dari Jakarta dan sampai di sini aku langsung self karantin. Dan selama self karantin itu aku nggak ada gejala sama sekali, nggak ada. Ya itu aja. So buat kalian yang sekarang masih ada di luar kota dan ada punya pikiran buat pulang kampung, saya sarankan jangan, karena melihat perkembangannya sekarang itu nggak ada penurunan sama sekali. Terlebih ini kayaknya udah masuk di puncak-puncaknya, jadinya kalau buat pulang resikonya pasti tinggi banget dibandingkan aku yang udah pulang dari sebulan lebih. Udah berapa lama sih, pokoknya dari Maret gue udah pulang. Sekarang kan udah Mei, nah kan udah hampir 2 bulan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.